Di balik bukit-bukit hijau di Cianjur, Jawa Barat, tersembunyi sebuah situs kuno yang mengundang lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sebuah tempat yang disebut-sebut lebih tua dari piramida Mesir, lebih tua dari peradaban manapun yang kita kenal di Nusantara. Ini adalah Gunung Padang, situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Tapi pertanyaannya, siapa yang membangun tempat ini? Dan yang lebih mengejutkan, benarkah ada jejak Islam yang tersembunyi di sini? Gunung Padang ditemukan oleh masyarakat setempat sebagai sebuah situs kuno. Namun, penelitian arkeologi yang lebih dalam menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, batu-batu ini bukan hanya sekadar formasi alami. Mereka adalah bagian dari sebuah struktur besar, yang mungkin adalah bangunan tertua di dunia. Beberapa penelitian bahkan menyebut bahwa struktur ini memiliki 5 lapisan berbeda, dengan yang terdalam berusia lebih dari 25.000 tahun. Tapi, jika benar tempat ini sudah ada sejak zaman prasejarah, bagaimana bisa ada teori yang mengaitkannya dengan Islam? Disinilah misteri semakin dalam. Gunung Padang seharusnya berasal dari zaman sebelum agama-agama besar masuk ke Nusantara. Tapi ada beberapa penemuan yang membuat para peneliti bertanya-tanya, apakah mungkin ada pengaruh Islam di sini jauh sebelum yang kita ketahui? Ada laporan yang menyebutkan adanya ukiran atau pola yang mirip dengan huruf Arab kuno di beberapa batu di sini. Apakah ini sekadar kebetulan? Atau ada sesuatu yang belum kita pahami? Dalam bab berikutnya, kita akan mengupas lebih dalam tentang penemuan-penemuan aneh di Gunung Padang, yang bisa mengubah cara kita melihat sejarah Nusantara. Sejak pertama kali ditemukan, Gunung Padang selalu menjadi misteri. Namun, ada satu hal yang jarang dibahas, sesuatu yang membuat kita bertanya-tanya, apakah situs ini benar-benar hanya peninggalan zaman prasejarah? Atau, ada jejak dari peradaban yang jauh lebih muda, yang mungkin memiliki kaitan dengan Islam? Beberapa tahun lalu, peneliti menemukan pola aneh pada beberapa batu di sini. Ukiran-ukiran yang, menurut sebagian orang, mirip dengan huruf Arab kuno. Beberapa bahkan percaya bahwa ini adalah bentuk awal dari kaligrafi Islam. Tapi, bagaimana mungkin Islam meninggalkan jejak di sini, di sebuah situs yang usianya ribuan tahun lebih tua dari Islam itu sendiri? Sejumlah sejarawan menolak klaim ini. Mereka berpendapat bahwa pola tersebut hanyalah formasi alami atau mungkin hasil dari peradaban kuno yang tidak ada hubungannya dengan Islam. Tapi ada satu hal lain yang membuat teori ini semakin menarik, yaitu bentuk struktur Gunung Padang itu sendiri. Jika kita perhatikan dari udara, bentuk Gunung Padang ini tidak seperti situs megalitikum biasa. Beberapa peneliti berpendapat bahwa struktur ini bisa saja memiliki fungsi yang lebih dari sekadar monumen kuno. Bahkan ada yang berani berspekulasi, apakah Gunung Padang pernah digunakan sebagai tempat ibadah? Dan jika benar, ibadah seperti apa yang pernah dilakukan di sini? Jika ada jejak Islam di sini, bisa jadi ini adalah bukti bahwa Islam sudah lebih dulu masuk ke Nusantara dibanding yang tercatat dalam sejarah resmi. Tapi apakah ini masuk akal? Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum kita ketahui? Namun, ini baru permulaan. Masih ada satu hal lagi yang membuat teori ini semakin menarik. Sebuah legenda yang sudah ada sejak lama, yang menyebutkan bahwa Gunung Padang memiliki hubungan dengan seorang tokoh Islam yang misterius. Siapa dia? Dan apakah ini hanya mitos, atau ada kebenaran di balik cerita ini? Sejarah resmi mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 melalui para pedagang Arab dan Gujarat. Namun, ada satu pertanyaan yang mengusik, jika Islam baru masuk pada abad ke-7, bagaimana mungkin ada jejak yang diduga berhubungan dengan Islam di Gunung Padang, yang berusia lebih dari 25.000 tahun? Apakah mungkin Islam sudah hadir di Nusantara jauh lebih awal dari yang kita ketahui? Para pedagang Muslim diketahui sudah menjelajah ke berbagai penjuru dunia, bahkan sebelum Islam berkembang pesat di Timur Tengah. Mereka bukan hanya berdagang, tapi juga membawa budaya, ilmu pengetahuan, dan ajaran Islam ke tempat-tempat yang jauh. Salah satu teori menyebutkan bahwa sebelum abad ke-7, sudah ada kelompok-kelompok kecil yang berlayar ke Nusantara, dan mungkin, mereka sudah lebih dulu mencapai Jawa Barat. Tapi ada satu hal yang lebih menarik. Beberapa peneliti arsitektur menemukan bahwa susunan batu di Gunung Padang memiliki kemiripan dengan pola bangunan di Timur Tengah. Struktur bertingkat-tingkat ini, bentuk susunan batuannya, mungkinkah ada pengaruh dari luar? Ataukah ini hanya kebetulan belaka? Sebuah pertanyaan muncul, jika memang ada pengaruh Islam di sini, apakah mungkin Gunung Padang pernah digunakan sebagai tempat ibadah? Atau bahkan, tempat peradaban Muslim pertama di Nusantara? Namun, ada satu petunjuk lagi, yang semakin memperkuat teori bahwa Gunung Padang mungkin lebih dari sekadar situs prasejarah.
Sebuah legenda yang menyebutkan bahwa seorang tokoh Islam misterius pernah mengunjungi atau bahkan bersembunyi di tempat ini. Siapakah dia? Dan apa kaitannya dengan jejak Islam di Gunung Padang? Setiap tempat kuno selalu memiliki cerita, legenda yang diwariskan turun-temurun, menyimpan rahasia yang mungkin sulit dibuktikan, tapi tetap bertahan dalam ingatan masyarakat. Begitu pula dengan Gunung Padang. Di balik susunan batu-batu raksasa ini, ada kisah yang menyebutkan bahwa tempat ini pernah menjadi bagian dari perjalanan seorang tokoh Islam misterius, seorang penyebar agama yang jejaknya hampir terlupakan. Dulu orang tua kami sering bercerita, Gunung Padang ini bukan sekadar batu biasa. Ada yang bilang, tempat ini pernah menjadi persinggahan seorang wali, atau mungkin seorang syekh dari negeri jauh. Dia datang ke sini bukan untuk berdagang, tapi untuk mencari sesuatu, atau mungkin menyembunyikan sesuatu. Siapa tokoh misterius ini? Tidak ada catatan sejarah yang jelas. Beberapa percaya bahwa dia adalah seorang wali dari tanah Arab yang datang sebelum Islam menyebar luas di Jawa. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa dia adalah seorang tokoh yang lari dari kejaran musuh dan memilih bersembunyi di Gunung Padang. Tapi, apa yang sebenarnya dia cari di sini? Beberapa penduduk percaya bahwa di dalam gua-gua tersembunyi di sekitar Gunung Padang, terdapat tempat-tempat yang pernah digunakan untuk beribadah, atau bahkan menyimpan sesuatu yang berharga. Sebuah kitab, sebuah pusaka, atau sebuah rahasia yang belum pernah terungkap. Kami menemukan beberapa tanda yang belum bisa dijelaskan. Beberapa di antaranya memiliki pola yang sekilas mirip dengan kaligrafi Arab, tapi belum ada bukti konkret yang menghubungkannya langsung dengan Islam. Namun, jika legenda ini benar, berarti ada sesuatu yang lebih dalam yang belum kita pahami. Legenda tetaplah legenda, tapi pertanyaannya adalah, mengapa cerita ini bertahan begitu lama di kalangan masyarakat setempat? Apakah hanya sekadar mitos, atau ada secuil kebenaran yang tersembunyi di baliknya? Dan yang lebih penting lagi, jika benar ada sesuatu yang ditinggalkan oleh sang tokoh misterius, apakah mungkin kita masih bisa menemukannya? Namun, sebelum kita menarik kesimpulan, kita harus melihat bagaimana para ahli melihat fenomena ini. Apakah ini hanya cerita rakyat yang berkembang selama ratusan tahun, atau ada fakta sejarah yang bisa membuktikan hubungan Islam dengan Gunung Padang? Legenda dan cerita rakyat memang menarik, tapi tanpa bukti konkret, semuanya hanya akan menjadi mitos yang sulit dipercaya. Maka, pertanyaan yang muncul sekarang adalah, apakah para sejarawan dan arkeolog benar-benar menemukan petunjuk yang bisa menghubungkan Gunung Padang dengan Islam? Ataukah ini hanya sekadar spekulasi liar? Dari penelitian yang sudah dilakukan, kami menemukan bahwa Gunung Padang memang memiliki 5 lapisan struktur, dan beberapa di antaranya mungkin jauh lebih tua dari yang kita perkirakan. Namun, sejauh ini, kami belum menemukan bukti kuat yang secara langsung menghubungkannya dengan Islam. Tidak ada artefak bertulisan Arab, tidak ada catatan sejarah yang menyebut Gunung Padang sebagai situs keagamaan Islam. Jadi, apakah ini berarti teori tentang jejak Islam di Gunung Padang bisa langsung dibantah? Tidak sesederhana itu, karena ada satu fakta menarik yang tidak bisa diabaikan. Beberapa prasasti kuno di Jawa Barat memiliki simbol dan tulisan yang sekilas mirip dengan kaligrafi Arab. Ada kemungkinan bahwa sebelum Islam berkembang luas, sudah ada pengaruh dari peradaban Timur Tengah yang datang lebih awal, mungkin melalui perdagangan, mungkin melalui jalur yang belum kita pahami. Kita tahu bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan adanya interaksi budaya yang lebih tua. Bisa jadi, ada elemen-elemen dari peradaban Islam yang sudah lebih dulu masuk, bahkan sebelum abad ke-7. Hanya saja, bukti yang kita miliki saat ini masih terbatas. Jadi, apakah mungkin Islam memiliki jejak di Gunung Padang? Para ahli masih ragu. Tapi ada satu hal yang jelas, Gunung Padang menyimpan sejarah yang jauh lebih kompleks dari yang kita duga. Mungkin bukan Islam yang pertama kali menginjakkan kaki di sini, tapi bisa saja tempat ini pernah menjadi bagian dari perjalanan sejarah yang belum kita pahami sepenuhnya. Namun, ini membawa kita pada pertanyaan terakhir. Jika benar Gunung Padang adalah situs peradaban kuno, dan jika ada kemungkinan interaksi dengan Islam di masa lalu, maka apa yang sebenarnya disembunyikan tempat ini? Misteri ini belum sepenuhnya terpecahkan, dan kesimpulan akhirnya ada di tangan kalian. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Gunung Padang benar-benar memiliki hubungan dengan Islam, atau ini hanya kebetulan dan teori tanpa bukti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk cerita sejarah lainnya. Gunung Padang, sebuah situs kuno yang berdiri tegak di antara bukit-bukit hijau Cianjur. Jejak sejarahnya tertutup oleh waktu, diselimuti misteri yang mungkin tak pernah sepenuhnya terungkap.
Apakah ini benar peninggalan peradaban tertua di dunia? Ataukah ada jejak Islam yang tersembunyi di balik batu-batu raksasa ini? Legenda tentang tokoh Islam misterius, ukiran-ukiran yang sekilas menyerupai kaligrafi, dan teori tentang pengaruh peradaban Timur Tengah. Semua ini seperti kepingan puzzle yang belum tersusun sempurna. Bukti-bukti yang ada masih abu-abu. Tapi satu hal yang pasti, Gunung Padang menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Apakah mungkin Gunung Padang pernah menjadi tempat ibadah kuno? Apakah ada tokoh-tokoh Islam yang menyinggahi tempat ini jauh sebelum sejarah resmi mencatat kedatangan Islam di Nusantara? Atau, mungkin situs ini adalah sisa dari peradaban yang hilang, yang memiliki hubungan dengan Islam tanpa pernah tercatat dalam sejarah? Sampai hari ini, misteri itu belum terpecahkan. Para peneliti terus menggali, legenda terus diceritakan, dan masyarakat setempat masih percaya bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di Gunung Padang. Sejarah, terkadang bukan hanya tentang apa yang tercatat, tapi juga tentang apa yang sengaja disembunyikan. Dan Gunung Padang adalah bukti bahwa masa lalu kita mungkin jauh lebih rumit dari yang pernah kita bayangkan. Lalu, apakah misteri ini hanya akan menjadi cerita rakyat yang hilang ditelan waktu? Atau, kita hanya belum siap menemukan kebenarannya? Apa pendapat kalian tentang misteri Gunung Padang? Apakah mungkin ada jejak Islam yang tersembunyi di balik bebatuan kuno ini? Atau hanya kebetulan semata? Tulis opini kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita sejarah misteri lainnya. Karena, sejarah yang hilang, mungkin hanya menunggu untuk ditemukan kembali.